Halo Love LK. Di video kali ini LK akan membahas mengenai pemilihan kata dalam puisi. Love LK, karena bahasa merupakan medium dari puisi, maka kata-kata yang dituangkan dalam sajak pun turut membangun makna dari sajak dan ekspresi dari penyair itu sendiri. Dalam hal ini, pemilihan kata berkelindan dengan makna dari sebuah puisi dan tidak jarang menimbulkan masalah bagi kebanyakan dari kita dalam perkara mengusut makna sebuah puisi. Nah, di sisi yang sama, perkembangan puisi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan bahasa. Artinya, bahasa baru dalam puisi tentu terkait dengan perkembangan bahasa pada umumnya. Nah, penyair memang sering dikatakan bisa menciptakan bahasa baru karena memiliki lisensia poetika atau hak khusus dalam menulis sastra. Setidaknya mampu dan memiliki hal untuk menciptakan ungkapan baru. Tetapi tidak mungkin penyair menulis dalam bahasa masa datang yang belum diketahui ke arah mana berkembangnya begitu. Nah, itu sebabnya dikatakan bahasa perkembangan puisi itu erat kaitannya dengan perkembangan bahasa. Nah, itu pula sebabnya kalau mau mengadakan pembaharuan dalam puisi, penyair harus menciptakan bahasa baru, yaitu mengandung ungkapan yang belum pernah dipikirkan oleh penyair atau pengarang sebelumnya, atau sebaliknya penyair bisa saja kembali ke bahasa klasik untuk mengusahakan kecermatan ekspresi. Nah, kebiasaan penyair dalam menggunakan kata-kata klasik dan arkais akan membuat banyak sekali di antara pembaca masa kini merasakan kesulitan karena kata-kata bersangkutan sudah langka begitu, tidak kedapatan lagi dalam bahasa lisan maupun tulis di masa kini. Di layar, aku sudah menampilkan penggalan puisi Amir Hamzah yang menggunakan beberapa kata klasik, misalnya ripuk, jemala, dan terbelam. Nah, sebenarnya menghadapi kata yang sudah tidak beredar lagi dalam masyarakat merupakan salah satu masalah yang menjengkelkan gitu, sekaligus menyenangkan karena dengan mengecek makna kata di kamus atau sumber lain, maka pembendaraan kita akan kosakata itu semakin bertambah. Nah, di samping penggunaan kata-kata klasik, banyak juga di antara penyair yang juga memungut kosakata sehari-hari yang dalam perkembangan puisi kita sebelumnya tampak diharamkan, begitu tidak boleh. Nah, ini merupakan satu faktor saja dari pembaruan atau kecenderungan dalam puisi. Nah, dalam beberapa kecenderungan yang lain terdapat puisi yang menggunakan kata-kata tidak hanya berasal dari satu bahasa saja, tetapi dari sejumlah bahasa. Nah, contohnya adalah puisinya Remy Silado yang aku tampilkan di layar ini. Nah, penggunaan berbagai bahasa itu dimaksudkan demi permainan bahasa saja sebenarnya, dan menulis puisi memang bermain-main dengan bahasa, bertengkar dengan bahasa begitu. Menulis puisi adalah usaha untuk menunjukkan bahwa bahasa terus-menerus disegarkan agar makna hidup yang selalu baru bisa diungkapkan begitu, kalau bisa dengan siratan dan sugesti. Nah, banyak sekali penyair yang menggunakan kosakata keseharian yang dianggap sebagai bahasa orang biasa. Artinya penyair tersebut menggunakan bahasa yang lebih dekat ke bahasa yang dipakai oleh banyak orang. Nah, contohnya dalam puisi-puisi yang ditulis oleh Yudhistira. Nah, Love LK pada dasarnya penyair atau siapa saja boleh menggunakan bahasa jenis apa saja dalam menulis puisi. Namun yang pasti pemilihan kata-katanya harus tepat dan sesuai dengan makna puisi secara penuh. Nah, dengan begitu pembaca bisa mempunyai pemahaman dan juga penafsiran yang memadai begitu, dan perlu diperhatikan oleh pembaca bahwa penyair tidak boleh dianggap asal dalam memilih kata. Nah, selaku pembaca kita perlu mengasumsikan bahwa ada maksud tertentu yang terdapat di balik kata yang dipilih oleh penyair yang bersangkutan. Nah, dengan begitu usaha kita memberikan penafsiran dan juga apresiasi terhadap puisi yang bersangkutan akan lebih terasa sampai di tempat tujuannya, sampai di tempat yang semestinya. Nah, Love LK itu merupakan sedikit ya penjelasan mengenai pemilihan kata di dalam puisi. Dalam hal ini
pengarang mempunyai kecenderungannya tersendiri dalam menggunakan kata-katanya. Boleh itu dari bahasa keseharian yang digunakan sekarang, atau juga bisa dari bahasa-bahasa arkais, bahasa-bahasa lama yang memang menuntut kita untuk lebih ekstra lagi dalam memahaminya. Tetapi yang pasti setiap kata itu tuh harus mendukung dan akan mendukung makna keseluruhan dari puisi tersebut, sehingga tidak boleh dianggap sepele dalam setiap pemilihan kata yang dilakukan oleh para penyair. Nah, Love LK, apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk disampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini seluas-luasnya agar cakupan kebermanfaatannya juga bisa luas begitu. Subscribe juga YouTube channel LK bagi yang belum, aktifkan notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video yang lain.